Selamat menyimak di channel Elminda Karena memakai Official kitab yang sama. Itu channel, kitabnya orang Israel. and Coba kalau kita pakai thanks for penengah mereka, watching. bahwa Jangan mereka itu lupa mengatakan like, Kristen itu share, konyol, comment, and ya, subscribe. terutama tentang Kita penebusan mulai dosa. saja untuk Bahkan banyak menyimak tadi saya bacakan ya, mulai dari Yeskiel semuanya, acaranya. Yeremia ada. Memang Yuk, dosa school, itu bukan assalamualaikum. ditebus dengan manusia kayak gitu. Tidak ada di dalam Israel seperti itu. Tapi apa? Orang akan menanggung apa yang dia perbuat. Kalau dalam Islam, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi orang yang menanggung dirinya sendiri. Uang dia yang berbuat kok. Nah, tapi kapan itu? Ketika kita sudah balik. Ketika kita lahir itu suci semua, nggak ada itu. Wah, dapat warisan dosa kamu, nggak ada. Ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semuanya suci. Lalu setelah dia besar, balik, dia kan punya ajaran, punya ada yang dia ikutin. Kalau Islam mengikuti Nabi Muhammad. Ketika kami melakukan dosa, disitulah tercatat. Maka semua ajaran samawi kalau berdosa itu, bagaimana caranya? Kalau dalam Islam istighfar, minta ampun kepada Allah. Ada lagi nanti tobat nasuha gitu. Nah kalau kita mengikuti Yesus, Yesus gimana saya itu Yesus? Kalau saya itu mau tobat, oh gini caranya. Ya Tuhan ampuni dosa kami, sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kan gitu kan ya? Jadi tidak ada. Oh kalau kamu pengen diampuni, tunggu bunuh dulu saya. Tidak ada. Pasti sama antara ajaran samawi itu. Apa? Kamu yang berbuat ya, kamu yang minta ampun kepada Tuhan. Semua ajaran samawi seperti itu. Tidak ada. Bagaimana caranya mengampuni supaya ampuni apa dosa saya diampuni Yesus? Ya, ngambil pisau, bunuhlah aku. Ada seperti itu ya. Kenapa? Itu malah dosa besar itu. Ya. Terus tadi mengatakan, kan saya mengatakan bahwa Yesus menerima firman. Kata kamu, Bapak yang diam di dalam dia yang menyampaikan salah. Kalau ada dua orang berdoa, kata Yesus, maka doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi bukan yang diam dalam pada dirinya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kalau memang ada di dalam dirinya, ngapain masih pergi? Itu ya. Jadi apa? Kamu pakai apapun, baik perjanjian lama, perjanjian baru, itu mudah banget itu untuk dibantah. Dan yang lebih bertentangan itu antara Islam dengan Kristen. Menurut Yahudi, ya Kristen jelas. Makanya jangan kamu mengatakan, ya Tahta itu mengutip-ngutip kitab lain, kitabnya kami. Loh kamu mengutip kitabnya orang Israel. Lalu kita adu saja gimana? Kan gitu. Kalau saya itu tenang. Menurut kamu saya dituduh memakai ayat-ayat tentang Bible kayak mau kitabnya orang Israel, tidak peduli saya. Uang kamu juga pakai. Dan yang lebih masuk akal ya kami. Kalau dibandingkan dengan kamu yang Kristen. Karena bagaimanapun kami mengimani nabi-nabi Israel. Dan nabi-nabi Israel itu adalah utusannya Allah. Nah kamu pengikut Yesus. Yesus mengatakan Tuhan yang benar, malah kamu Tuhan kan? Yesus mengatakan menerima firman. Ya, menerima wahyu, firman, punya umat, malah kamu jadikan dia sebagai firman. Dan itu tidak ada pengakuan Yesus. Ya. Nah kalau kami tauhid, oke. Israel tauhid, Yesus tauhid. Nah kalau saya bacakan itu banyak itu ayat-ayat tentang bahwa para nabi itu tauhid. Baik itu Nabi Salomo, ya, Daud, Abraham, Isa, itu semuanya bertauhid memang. Tidak ada mengenalkan Tuhan seperti Kristen itu. Ya, hai setelah Tuhan kita Tuhan Allah itu Trinitas. Tidak ada. Inilah hidup yang kata bahwa mereka mengenal Engkau satu Tuhan Trinitas. Tidak ada. Nah sehingga kamu mentuhankan Yesus itu murni dari ajaran di luar samawi. Bahwa memang di luar samawi itu memang ada orang menyembah berhala. Di Quraisy juga menyembah berhala. Ya, semua. Makanya kata-kata gini. Ya, kenapa kok Israel disebut anak Allah? Karena Israel itu umat pilihan. Kenapa disebut umat pilihan? Karena Allah mengutus nabi-nabi untuk mereka. Sehingga disebut anak Allah. Makanya orang yang membawa kenamaian disebut anak Allah. Gitu ya. Salomo disebut anak Allah. Israel kenapa disebut anak Allah? Karena umat pilihan. Kalau ditanya, kenapa kau umat pilihan? Karena Allah mengutus nabi-nabi untuk mereka. Di luar nggak ada. Tunggu nanti masih antri itu di luar itu. Kan gitu. Sehingga kamu harus belajar tahu ya kan dia apakah Demian paham bedanya zat dengan zai dengan zat dengan zal itu artinya beda gitu loh. Kalau kamu anggap sama ya berarti kuping kamu bermasalah, karena dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Ibrani kalau kamu salah mengucapkan konsonan itu juga artinya bisa berubah drastis. Nah dalam bahasa Arab kasusnya adalah zat dengan zat itu berbeda.
Kalau zat itu entitas atau jati diri, dalam arti diriku atau sebuah entitas yang eksis walaupun kamu tidak melihatnya, itu disebut zat gitu loh. Sedangkan kalau kamu menyebut Tuhan sebagai ruh atau arwah, itu juga aneh karena ruh itu ciptaan di mana-mana, sedangkan Tuhan tidak pernah berwujud seperti itu dan tidak pernah berwadah atau memiliki sebuah penampung. Tidak ada ceritanya kayak gitu. Oh, jadi saya tadi Kalau kamu mau membahas secara akademis, linguistik, dan filologi, ya penjelasan kamu itu ditolak mentah-mentah oleh orang-orang yang akademis. ya, jadi tadi saya tidak menyamakan antara zat dan zat. Terus kegoblokan awat terus dengan kebodohanmu. Kamu mengucapkannya begini, Demian. Kamu mengucapkannya zat, bukan zat. Zat itu berbeda. Kalau dalam bahasa Arab, misalnya ada kata bizatika, itu adalah artinya entitasmu. Jadi itu artinya bukan benda, bukan keberadaan yang bisa dilihat oleh mata. Memang benar-benar nggak bisa dilihat oleh mata karena zat itu adalah entitas diri. Apakah kamu bisa melihat arwah bapakmu? Itu juga disebut zat. Gitu. Bapakmu udah meninggal, udah mati. Bisa nggak kamu lihat arwahnya? Nggak bisa, karena itu bukan material gitu. ya coba Yusak tunjukin dulu zat itu seperti apa. Hajar Bang Rey, hajar. Aku kasih lihat kamu definisi zat dalam bahasa Arab. Suruh dia baca Bang Rey. Oh iya, kasih aja definisi di kamus ada itu, namanya Almani. Suruh dia baca, suruh si Demiannya baca, biar pinter dia. Jangan tersesat lagi jadi kamu pelajaran. Jadi zat itu tidaklah Ketawa dengan kegoblokan, ketawa terus kau dengan kegoblokanmu sendiri. Saya ketawa orang sesat, teriak sesat. Ini bukan saya ketawa. Dan yang jelas Hashem itu bukan ruh, karena Sa'dia Gaon ataupun Kohen Agadol mengatakan Riyahul Azali, angin yang berasal dari yang maha kekal, atau angin yang berasal dari Allah. Riyahullah. Jadi tidak ada sih kalau definisi untuk arwah atau ruh milik Hashem. Ruah dalam bahasa Ibrani berbeda dengan ruh dalam bahasa Arab. Jadi menurut Anda, Itu udah pasti. Sekarang kita bahas masalah zat. ya Hasem itu hidup pakai apa? Oke. Demian. Oh, Hashem Maksud lu tadi mau jelasin. Maksud lu tadi mau jelasin ya. Lu lagi ketawa, maksudnya ini ketawanya orang sesat gitu. Oh iya. Oke, sip, setuju. Enggak, tadi kamu ngomong Musa itu berdosa. Aduh, kamu ini mengatakan Nabi berdosa. Ya. Kamu dari mana dapat Shalom Aleichem. Boleh ikut nimbrung nggak? Adam pun yang kalian anggap sebagai nabi pun berdosa pertama kamu kali. di mana dapat Sekarang lihat di layar ini, Demian. Ini arti kata zat. Zat itu artinya bisa perhubungan, bisa sebelah, bisa memiliki, bisa pribadi. Ya, jadi zat itu banyak arti di sini. Kalau kamu bilang zat itu tidak ada, zat itu gramatika bahasa Arab untuk menyebutkan sebuah, kalau di sini dibilang secara pribadi yang sama tidak lain, zatik. Apa ini tulisannya? Zat, ya. Zat itu artinya pribadi atau entitas. Tapi bukan manusia yang dimaksud di sini, gitu. Nah, kalau kamu bilang zat itu tidak ada, lucu karena zat itu adalah gramatika bahasa Arab untuk menyebutkan sesuatu yang ada, begitu. Ya saya kan, Dimengerti? iya bukan bermaksud gitu emang. Saya bilang kalau misalkan nih, Jawaban kamu untuk menyanggah ini harus akademis. Kalau kamu memang ingin mengatakan zat itu tidak ada, maka dia juga tidak akan ada dalam gramatika bahasa Arab. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah zat itu punya banyak arti. Salah satunya adalah entitas. Jadi kalau dibilang zatullah artinya entitas Allah. Apakah entitas itu tidak ada? Kalau kamu bilang tidak ada, berarti Hashem juga tidak ada. Karena dalam bahasa Arab, kalau kamu ingin mengatakan entitas Hashem itu zatullah. Begitu loh. Paham nggak? iya.
Iya, jadi saya tadi kan menjelaskan, misalkan nih, kalau roh kan kita punya roh, kita tahu bahwa roh itu hidup. Nah, itu kan zat, itu bagaimana biasa kita bisa tahu Itu kalau memang hidup. memang kalau kamu bilang masalah ruah itu bukan ruh pertama, dan kalau kamu bilang masalah ruh dalam bahasa Arab ya, itu bahasa Ibraninya neshama. Neshama itu nggak bisa dibunuh. Nih ya, bapak kamu meninggal, neshamanya itu keluar dari badan ya, keluar dari badan, terus dia pergi ke dimensi yang lain atau alam yang lain gitu. Tapi neshama itu nggak bisa kamu bunuh, kamu bakar tidak bisa, basahi dengan air tidak bisa, kamu tusuk dengan pedang tidak bisa, kamu lihat pun tidak bisa, kecuali kamu punya ilmu spiritual tingkat tinggi yang bisa melihat kepada neshama di dunia ini. Jadi kalau kamu bilang bisakah membunuh neshama, tidak bisa. Gitu lah. Hanya Hashem saja yang bisa memusnahkan sebuah neshama. Kalau dia berkehendak musnah, itu seperti didilit dari alam semesta. Gitu. Iya, jadi tadi kan saya menjelaskan, kalau misalkan nih kita lihat roh kan itu hidup, kan? Kalau kita bahwa Ya, zat itu itu ciptaan, itu manusia. Jadi yang namanya arwah, yang namanya ruh, ya. Misalnya Jadi bagaimana? ruh manusia gitu ya. Misalnya kamu ingin bilang ruh anas gitu ya, ruh daripada manusia itu kan ciptaan. Itu memang hidup. Kalau tidak hidup ya, badan kamu tidak bisa bergerak karena dialah ruh, itulah yang menggerakkan tubuh kamu. Nah, ruh ini nggak bisa dibunuh, Demian. Bagaimana cara kamu membunuh ruh bapakmu? Maksud saya itu bukan ke situ loh. Arahnya pasti ke Bukan, maksudnya nggak ke situ. Kita lagi bicara masalah ruh. Ruh kan kamu bilang apakah ruh itu hidup? Iya, ruh itu hidup. Neshama itu hidup. Neshama itulah yang menggerakkan tubuh kamu. Kalau tidak ada ruh atau neshama, ya berarti kamu jadi mayat, jadi kaku, nggak bisa bergerak. Dan kamu tidak bisa membunuh ruh atau neshama. Neshama itu nggak bisa dibunuh. Bagaimana caranya bunuh neshama? Ajarkan ke saya caranya bunuh neshama. Coba. Kalau kamu bisa bunuh neshama, ya, berarti kamu santet orang dari jauh, neshamanya mati. Otomatis tubuhnya pasti mati. Dan neshama itu akhirnya nggak akan bisa ke surga, ke neraka kalau kamu bisa bunuh ruh atau neshama. Tapi faktanya nggak begitu, makanya ruh itu hidup gitu. Ruh adalah kehidupan. Kalau mati berarti didilit atau dihancurkan oleh Hashem. Paham nggak? Berarti kalau bisa membunuh neshama ya sama dengan Hashem dong, boleh. Iya, maka dari itu kalau dia bilang ruh itu hidup, ya sudah otomatis ruh itu memang kehidupan, tidak bisa dibunuh. Bagaimana cara membakar ruh? Coba, tidak bisa dibakar ruh itu. Dan kalau dibakar apa bisa mati? Apa merasakan panas? Tidak. Ya mungkin begini More, maksudnya mungkin diwakilkan dengan ruah karena tidak ada yang bisa tahu entitas daripada Hashem itu seperti apa gitu, sama halnya dengan zat gitu loh. Jadi tidak ada yang bisa tahu gitu. Karena memang Hashem tidak pernah bisa dilihat. Bagaimana kita bisa tahu gitu loh? Dikatakan oleh para mekubal sebagai Ein Sof. Ein tiada, Sof batas. Tiada batas atau tiada limit, Iya, betul. limitation gitu ya. Sesuatu yang tidak terbatas tidak bisa diukur oleh ruang dan waktu dan koordinat. Jadi Hashem itu tidak bisa dikatakan berada di mana, tetapi kemuliaan dia berada di mana-mana. Iya, betul. Shina atau kehadiran Tiferet, kemuliaan Hashem itu berkol makom, ada di mana-mana. Tetapi Hashem bisakah diukur dengan titik koordinat? Panjangnya, lebarnya, Nggak bisa. nggak bisa. Itulah kenapa disebut Ein Sof. Nah, sementara neshama atau ruh itu masih punya ukuran, walaupun ukurannya dibilang kecil, seperti katakanlah ruh atau neshama itu sekecil atom, ukurannya kecil sekali, atau bahkan ada yang mengatakan lebih kecil daripada atom. Kalau itu dalam bentuk kecil, kalau dalam bentuk besar, seukuran manusianya itu sendiri. Atau seperti bola yang bersinar begitu, itulah ruh atau neshama itu. Nah, kalau dikatakan bentuknya seperti itu, itulah kehidupan gitu. Nah, sedangkan kalau Hashem dibilang seperti bola yang bersinar, berarti Hashem punya panjang, punya lebar. Ini yang nggak boleh gitu loh. Dikatakan Ein Sof tapi diukur panjang dan lebarnya, ini kan keterlaluan.
Ya, karena kalau menurut di dalam ilmu teologi gitu ya, teologi itu kan mengumpamakan atau menggambarkan sesuatu yang tidak bisa kita pahami menjadi dipahami gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa antropomorfis ya, antropomorfis itu mulai. Ya, antropomorfis, ya betul. Ya, Antropologi, itu. antropomorfis, ya betul. Ya, itu. Jadi ilmu itu yang itu nggak akan ngerti dia, nggak perlu sampai kayak gitu bang, dia nggak bakal ngerti. Betul. Nah, masalahnya begini. Masalahnya di sini itu bahwa apa namanya? Gini, yang bisa kita tidak menyalahkan. Jadi di sini kita tidak menyalahkan, maksudnya ini pelajaran yang harus kita serap gitu loh. Apa yang dikatakan oleh Yitzhak itu juga ada benarnya gitu loh. Jadi ini menambah pengetahuan kita gitu loh. Jadi memang selama ini kita menggambarkan tentang Hashem, Allah atau Tuhan itu tuh dengan antropomorfis gitu loh. Jadi menggambarkan sesuatu yang tidak kita pahami menjadi sesuatu yang bisa kita pahami gitu loh. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang bisa membahas tentang Hashem secara betul 100% gitu loh. Yang nggak bakal Jadi Pak Helal ini Matius, apa kabar nih? Yo salam pada Pak. Pak Helal ini dari agama apa ya? Yahudi juga. Bukan, Nesari. Aku ada. Nesari itu seperti gimana ya? Yahudi juga itu. Jangan dijelaskan Pak, nggak perlu, dia nggak bakal ngerti kok. Jangan dijelaskan, nggak usah. Netzarim itu bisa dibilang masih saudara kami, walaupun secara keyakinannya ada sedikit perbedaan, tapi mereka masih tidak menuhankan makhluk hidup. Iya, jadi kan his name is Yeshua. Tadi Damian itu mengklaim Nama Yeshua itu banyak. Sama seperti nama Moshe. Kamu ke Israel ya, cari nama Moshe, Miriam, Aharon, David. Banyak. Yeshua itu kayak kamu cari di pasar pasti ketemu. Banyak. masih Bang Billy speak up. Yahudi yang itu mereka percaya Yeshua ya. Sebentar, Netzarim itu adalah orang-orang yang meyakini Yeshua itu ada, tapi mereka tidak menuhankannya. Dalam arti Yeshua tidak pernah memerintahkan sembahlah aku, tapi sembahlah Hashem gitu loh. Iya, betul. Yeshua itu seorang nabi, menurut Netzarim seorang nabi yang bertuhan, bukan seorang ateis. Kalau di Kristen Yesus itu ateis. Kenapa? Karena di situ Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Abun Tibishmaya, Avinu Shebashomayim. Tetapi murid-muridnya Yesus, bukan murid-muridnya, pengikut-pengikut modern sekarang malah menyembah Yesusnya, bukan menyembah Avinu Shebashomayim begitu loh. Jadi berbeda konteksnya antara Netzarim dengan Kristianos. Jadi mereka ini percaya nggak kalau Yesus itu sebagai Mesias? Iya, percaya. Kami Netzarim percaya, tetapi kita memanggil dituhankan. Itu yang kamu keliru gitu loh. Orang-orang Netzarim itu percaya bahwa Yeshua itu diurapi kepalanya, entah dia itu diurapi dengan air atau minyak, tapi itu yang disebut Mashiach, diurapi. Artinya dia punya fungsi gitu loh. Kalau nggak menjadi raja ya menjadi imam, tapi yang jelas bukan imam Israel. Kalau dia diurapi, dia bisa jadi kohen Hagoyim gitu loh, jadi imamnya bangsa-bangsa gitu masih bisa. Kenapa? Orang Islam aja punya Imam Hambali, punya Imam Syafi'i, Imam Maliki, lalu ada satu lagi siapa namanya? Imam Hambali. Itu imamnya orang Islam. Nah, orang Netzarim punya imam juga, namanya Imam Yeshua, tetapi dia nggak bisa jadi imam besar Israel. Itu juga disebut konteksnya Mashiach, tapi bukan Hammashiach gitu. Nah, sekarang kalau kamu bilang apakah Mashiach itu Tuhan, ya jelas bukan. Mashiach itu imam besar atau raja. Nggak ada orang yang menuhankan Aharon atau menuhankan Daud dan Shlomo, tidak ada. Jadi ini alirannya ini baru ada sejak kapan sih? Aliran Kamu nggak bakal tahu. Kamu nggak bakal tahu. Sejak 2000 tahun yang lalu juga, kalau kamu lihat dari abad ketiga, 4, dan kelima juga sudah ada. Jangan dijelaskan Karena aja. kitab itu ditulis abad ketiga. Itu kitab ini itu dapat dari mana? Tahunya Kristen Ambon aja deh. Kan dia nanti mati penasaran.
Kalau nggak jelaskan Demian ini matinya penasaran, gentayangan dia Ya, kasihan. makanya saya bilang lebih mendingan dia lebih mendingan dia mati penasaran daripada dia tahu terus dia ngelocos asumsi kiri kanan kan kita tersinggung. Iya kan? Ya, enggak. Jadi gini, Demian. Penasaran aja. Demian, Netsarim itu mungkin yang kamu kenal itu sebagai Nasrani. Nah, Netsarim itu Nasrani, Demian. Kalau dalam pengertian bahasa Indonesia, ya mendekati Nasrani lah, kalau bisa enak gitu. Jadi Netsarim ini pengikut dari Hadon Yeshua. Jadi karena apa? Karena kami masih memegang teguh tradisi dari Yahudi. Jadi Hadon Yeshua. Jadi kami menganggap Yeshua itu adalah Tuhan kami, gitu. Itu adalah Mesias kami. Tetapi Hadon Yeshua mengajarkan kita menyembah kepada Hashem, begitu. Nah, lu Demian pilonya di mana Demian? Sebentar, ya? jangan dipotong dulu. Saya penasaran ini, pengen nanya-nanya. Enggak, lu tepilonya di mana? Ya tunggu dulu. Aduh, Bang Ade ini. Filmnya Demian tuh kayak gini. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlobang. Itu filmnya Kristen tuh kayak gitu. Ya kan? Kita punya itu sama seperti yang dipegang sama orang Kristen yang sekarang apa beda? Udah, kamu itu cuma ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang bergelombang, itu aja. Di kelapa. Ya, kalau kita melihat perkataan ratakan tanah yang bergelombang itu juga ada di dalam tanah, nggak tertulis gitu loh. Jadi itu hanya sebuah pujian yang mensadur daripada ayat gitu. Jadi gini, Demian, maaf ya, bukan ini sih. Kalau tadi yang saya dengar bahwa Ismail itu juga diberkati oleh Hashem, Demian gitu. Bahkan nama Ismail itu pun juga yang memberikan adalah Hashem loh. Kalau kamu lihat di dalam Devarim kalau nggak salah itu saat Hagar itu ditekan oleh pada tuannya itu dia didatangi oleh malaikat dan malaikat juga mengatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak dan akan disebut sebagai Israel. Ya, akan disebut sebagai Ismail. Ya. Orang Yahudi sendiri kalau aku boleh tambahkan. Bentar, saya makan dulu ya. Rabi Yahudi pun ada yang namanya Rabi Yishmael gitu loh. Artinya apa? Nama itu adalah nama yang terhormat. Pak Matiau, itu di Sefer Devarim ayat berapa? Pasal berapa ya? Sebentar. Itu ada di Karashemo Yishmael. Coba kita cari ya. Kalau enggak di Kejadian 17:20 ya, kalau nggak salah. Shemo Yishmael. Ya, saya pamit dulu ya, saya mau makan. Ya, kamu kabur aja. Kamu lihat di Bereshit. itu di Bereshit 16:11. Sorry, di Bereshit 16:11. Oh, 16:11. Ya, Kejadian 16:11. Nah, coba kamu baca nih ya. Wayomerlah mal'ach Hashem, dan mal'ach Hashem mengucapkan kepadanya ya, kepada dianya tuh dia perempuan. Hennah, kamu perhatikanlah. Hara wayolad ben bekarat Shem wa Yishmael Kishama Hashem el Anyeh gitu. Nah, jadi justru malah Hashem sendiri yang memberikan nama Ismail gitu loh. Jadi Ismail bukanlah orang yang tidak diberkati, justru Ismail itu juga diberkati. Jadi Ishak dan Ismail itu semua diberkati karena anak-anak dari Abraham. Ismail itu punya artinya adalah Shama Hashem El Anyek gitu. Artinya Hashem dia telah mendengar dan membela ceritaanmu gitu. Betul. Jadi Ismail itu dia akan mendengar. Jadi jangan mengesampingkan Ismail juga gitu loh, karena Ismail pun juga diberkati oleh Hashem. Itu kalau untuk orang-orang yang akademis. Pak, makanya tadi kan saya udah bilang, cuman dianya aja yang nggak bertobat.
kalau Kristen itu tidak akademis, mereka pakainya itu perasaan dan ego. Berbeda dengan orang-orang yang akademis, dia akan mengesampingkan perasaan dan dia lebih memakai data. Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Boleh nanya nggak saya? Waalaikumsalam. Silahkan Bu. Oke, ini untuk Pak Izak ya. Setahu saya, kayaknya kalau nggak salah, Hashem pernah bilang, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, Abraham. Oh Dan ya. aku akan memberkati siapa yang memberkati engkau, Abraham. Pertanyaan saya, apakah ini berlaku hanya untuk Abraham dan keturunannya? Seluruh Pertanyaan keluarganya. pertama. Seluruh keluarganya. Berarti kalau seluruh keluarganya, termasuk anak-anaknya bukan? Termasuk. Oke. Sekarang kalau anak-anaknya Abraham itu siapa? Ishak dan Ismail. Lebih banyak Iya lagi. kan? Termasuk anak-anak keturah juga. Iya. Ini kita kerucutkan dulu. Lalu dari Ishak turun jadi Yahudi, jadi Israel. Betul. Ismail turun jadi Muhammad. Iya Ya, kan? betul. Nah, Ya. yang menjadi suatu